1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal singkat. Pas segini pas. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami dari pengurus PKL menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksanaan kegiatan Ramadan, para amil zakat, pengumpul zakat, para muzaki, dan juga adik-adik kami Ikatan Remaja Masjid Ikrimah dan Kepemudaan DKM Al-Huda, juga kepada ibu-ibu majelis taklim serta seluruh warga RW 03 yang telah membantu menyukseskan kegiatan selama bulan suci Ramadan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, yang bertugas sebagai imam dan khatib adalah yang terhormat Bapak Ustadz Maulana Baban Taufik MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Maulana Baban Taufik yang sudah berkenan hadir untuk menjadi imam dan khatib pada pelaksanaan Idul Fitri kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan ilmu, serta membalas segala kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kami sampaikan juga laporan singkat penerimaan zakat, infak dan sedekah untuk tahun ini yang telah dihimpun selama bulan Ramadan dan dikelola oleh unit pengumpul zakat atau UPZ Masjid Al-Huda, yaitu rinciannya sebagai berikut. 1. Penerimaan zakat fitrah, fidyah, dana sosial keagamaan lainnya atau disingkat dengan DSKL, yaitu sebesar 21.337.500 rupiah, termasuk dalam bentuk beras diuangkan sebanyak 147,5 kg. 2. Penerimaan zakat mal sebesar 5.530.000 rupiah. Yang ketiga, penerimaan infak sedekah sebesar 5.906.000 ditambah dalam bentuk beras sebanyak 40 kg. Sehingga total keseluruhan penerimaan zakat fitrah infak sedekah sebesar 32.813.500 rupiah. Alhamdulillah ini terdapat peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, setelah terkumpul, kami sampaikan bahwa seluruh amanah tersebut telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya, para mustahik dan 8 asnaf melalui Ketua RT di lingkungan RW 03 maupun melalui para amilit. Kami juga berkomitmen untuk menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya, secara tertib, transparan dan tepat sasaran. Mudah-mudahan seluruh amal para muzaki dan jamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya, untuk sisa zakat mal infak sedekah digunakan untuk operasional penerimaan zakat dan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya ini adalah hari kemenangan. Namun kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika nilai-nilai Ramadan tetap hidup dalam keseharian kita. Mari kita jaga semangat ibadah, semangat berjamaah, semangat membaca Al-Quran, semangat berbagi dan semangat menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Atas nama pribadi dan seluruh pengurus
DKM Masjid Al-Huda. Kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kami yang paling dalam apabila dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan selama bulan suci Ramadan terdapat kekurangan dan kehilafan. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jamaiyah. Mari kita laksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah pada pagi hari ini yang akan diimami oleh Bapak Ustadz Maulana Baban Taufik MA. Kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempatnya. As-salatu jami'ah. Ini pantangin ke depan ini. Angkat dulu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وعيدنا هذا atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi taufik kepada kita untuk berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri tahun 1437 Hijriah, 47 Hijriah ini. Karunia Allah yang sangat besar di waktu yang saudara-saudara kita, teman kita sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal giliran kita entah kapan. Ini karunia Allah yang besar. Banyak ulama menyampaikan 1 detik di dunia ini lebih berharga daripada ribuan tahun akhirat. Kenapa? Detik-detik dunia ini adalah detik-detik amal. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah, sudah tidak ada waktu lagi untuk evaluasi, untuk memperbaiki, untuk kalau dalam ulangan itu. Bahkan orang-orang yang sudah di akhirat itu, mereka itu ada yang berteriak seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa beramal amalan yang dulu saya tidak sempat amalkan ketika hidup di dunia. Tapi kata Allah, kalla, tidak bisa katanya. Itu hanya ucapan yang diucapkan oleh orang yang sedang ada di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Bersyukurlah Allah masih menyempatkan kita, memberikan kita kesempatan untuk taubat, untuk meningkatkan ketakwaan. Sekaligus kita evaluasi, sudahkah sifat takwa itu kita dapat atau belum? Karena maksud daripada puasa itu sendiri, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dalam ilmu nahwu sharaf, tattaqun itu fi'il mudhari, sedang dan terus, bukan berhenti. Jadi kita lihat diri kita masing-masing. Para ulama katakan at-taqwa hahuna. Dalam hadis pun begitu, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya dalam hati. Lihat hati kita masing-masing. Masihkah kita merasa dilihat Allah, takut oleh Allah, takut oleh siksa Allah Subhanahu wa taala? Penuhkah hati kita dengan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena saya bisa pastikan kita semua pengemis, walaupun zahirnya kaya raya, kita semua pengemis. Ya antum, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap detik kita, tanpa ditolong Allah hancur kita. Celaka. Contoh sederhana, kita lagi nyopir, diberi ngantuk sedikit, ngagaleon atau jatuh atau nabrak. Apa susahnya bagi Allah? Tapi karena sempurnanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tolong kita, Allah jaga kita. Alhamdulillah sampai saat ini. Bahkan kalau kita merenungi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan saum hanya 9 kali. Kita yang umat yang banyak dosa ini diberi oleh Allah, Allahu Akbar, ada yang sampai 40 kali, ada 50 kali. Dan alhamdulillah tahadus bini saya mungkin dari kelas 5 SD atau kelas 6 gak pernah ketinggalan ikut sholat Idul Fitri kalau tidak salah. Kalau saya bayangkan, bahkan saum pun diberi taufik oleh Allah untuk mampu selesaikan. Belaan beteng di pegang-pegang tuh nunggu maghrib, Allahu Akbar. Maka para ulama katakan syukurilah
akan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Taufik itu artinya kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan menjauhi larangan-larangan Allah, itu semua taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau tidak disyukuri, dicabut juga taufik itu. Nauzubillah min dzalik. Maka bukti bahwa orang itu meningkat takwanya, dia terus takut sama Allah Subhanahu wa taala. Khawatir taufik itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ngeri lagi apabila Allah mencabut kenikmatan taat, pindah pada kenikmatan maksiat, padahal tidak ada maksiat yang nikmat, semuanya tipuan. Coba lihat sih. Nanti orang kalau sudah jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia bukan dapat kenikmatan, tapi dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 indikasi tanda orang yang sedang bertakwa, sedang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 123-34. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senang berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ternyata bukan patokan. Orang terpaksa itu bisa dikatakan tidak ikhlas, enggak juga. Karena ada perintah tau'an au karha. Kamu senang hati atau terpaksa, tetap kamu beramal, kamu berinfak. Dan ternyata dalam Sahih Bukhari juga ada afdhalus shadaqah anta sahihun syahihun takshal faqra. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kamu sehat, ketika kamu pelit. Jadi setiap orang itu ada benih pelitnya. Takshal faqra, takut miskin kan, sakit-sakitna diberi batu. Jadi sampai kapan? Paksakan sampai sakaratul maut. Ini jihad kita. Kita akan, kalau ingin jadi orang yang bertakwa, paksakan dalam segala hal. Nafsu itu nggak mau diajak baik. Bahkan Nabi SAW ngejamin, katanya, angkidu anfusakum minan nar walau bisyikki tamratin. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Kurma satu-satunya dibelah jadi 2, sebelahnya kasih ke orang, itu bisa jadi penyelamat kita dari api neraka. Apalagi ada orang patokan ke munggas bonghar, kalau udah kaya saya akan kasih, itu tipuan setan juga. Nggak keburu mati nanti, nggak infak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kazimin al ghaidh, menahan amarah. Dunia ini penghuninya bukan setan juga, bukan malaikat juga. Pastinya ada aja sesuatu yang menyebabkan kita jengkel, apalagi dengan orang rumah. Masya Allah, ya biasa kita jengkelnya itu kepada orang di sekeliling kita, ke istri, ke anak. Dan sampai kapan ujian amarah kita ini? Sampai sakaratul maut juga. Beruntunglah orang yang berusaha menahan amarahnya. Itu tanda orang takwa. Wal kazimin al ghaidh. Kazim. Bahkan kazim itu dalam hadis lain disebutkan bagi orang-orang yang menahan amarahnya, silakan nanti pilih bidadari mana yang dia kamu suka. Jadi kita tahan amarah kita. Bukan dibunuh, dikontrol. Memang ada yang mengatakan orang yang diganggu orang tapi nggak marah-marah itu keledai namanya. Iya, tapi kalau tiap waktu marah itu, ya itulah keledai. Tapi ada juga orang-orang kerdil, urusan kecil saja marah. Yang tidak sepantasnya kita marah untuk urusan yang kecil-kecil. Nabi SAW beliau marah hanya urusan dunia, urusan pribadi dia, urusan agama baru beliau marah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan. Allahu Akbar. Saya, kita semua, anak, istri semua pasti ada salahnya. Kalau kita nggak mau berjuang jadi orang takwa, ya begitu, dipelihara, dendam di hati itu dipelihara. Bahkan dia rencanakan kapan saya akan melampiaskan amarah dendam saya. Jadi tidak ada waktu untuk memaafkan. Auzubillah min dzalik. Itu bukan orang takwa. Bahkan ngerinya kata para ulama, ketika seseorang hatinya kotor dan tidak mau tazakka. Qad aflaha man tazakka. Siapa orang yang sukses? Itu orang yang mensucikan hatinya, katanya. Adalah orang yang hatinya bersih daripada dendam, dengki, iri dan sebagainya. Dan setan itu karakter paling jeleknya adalah punya sifat dengki.
Dia dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Kok Nabi Adam yang disujudi bukan saya? Dengkian itu terus beranak pinak. Bahkan tumbuh juga di hati orang-orang yang ngaku beriman, tapi di hatinya penuh dengan dendam, dengki. Maka maafkanlah, apalagi urusan dunia yang sepele, yang pasti tidak akan kita mau mati. Nauzubillah min dzalik. Maka maafkanlah. Bahkan sebelum orang meminta maaf, kamera idik fit. ucapkan Sakitnya maaf. cukup dah. Gak ada masalah. Gak apa-apa. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak akan memberi manfaat harta juga anak-anak kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang akan selamat itu hanya orang yang hatinya bersih. Bukan berarti hari Idul Fitri doang, sebenarnya tiap hari, tiap waktu jadilah orang yang pemaaf. Seperti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Futuh Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah. Sebagian sahabat dengan bersemangat mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari jagal, katanya, kita pancung orang-orang yang dulu mengusir kita, yang mengganggu kita, nyakitin kita. Tapi Nabi katakan, lah, bukan hari jagal. Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Aku luka qala akhi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lana wa lakum. Aku katakan seperti yang dikatakan Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam di antara aku dengan kalian hari ini. Maksudnya kepada saudara-saudaranya yang dulu waktu Yusuf kecil itu mau membunuh beliau. Beliau maafkan semuanya. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kalian semuanya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Jadi begitu, masya Allah. Kembali ke fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kembalilah seperti anak kecil, berantem, pukul-pukulan, tojok-tojokan, habis itu senyum lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah tanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang berbuat baik, orang yang selalu mengambil kesempatan agar dia bisa berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada riwayat wanita pezina. Jadi profesinya menzina. Sekali dia ngasih minum anjing yang kehausan. Bahkan dalam riwayat itu dia tuh haus, tapi dia dulukan anjing yang kehausan itu, yang lidahnya menjulut-julut itu. Maka diberikanlah air yang dia susah payah ambil dari sumur. Dalam satu riwayat, khuf atau kaos kaki kedap airnya itu digigit, dia susah naiknya. Digigit maksudnya untuk membawa air di mulutnya itu, diminumkan duluan kepada anjing itu. Jadi satu amal soleh diterima, cukup untuk menjadi pengampun dosa dan kunci surga. Allah. Beruntunglah orang yang selalu buat kesempatan, buat amal soleh. Itu yang namanya ihsan. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di rumah bapak-bapak bantu nyuci piring, bantu bersih-bersih, meringankan beban orang rumah. Banyak sekali yang bisa kita buat. Kalau di masjid bantu bersih-bersih juga. Dimanapun kita berada, kesempatan untuk ihsan itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kita semua fakir, sangat berhajat dengan rahmat Allah. Kalau orang sudah dirahmati, pasti ditolong Allah, pasti ditolong Allah. Tapi kalau sudah dilaknat, itu adalah orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga itu semua Allah berikan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wat tawwabur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah
sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat orang yang bertakwa yang tadi satu lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima itu lebih ke tentang zikir, doa, taqarrub. Jangan kurang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu senantiasa munajat, walaupun fisiknya dengan manusia tapi hatinya dengan Allah. Kalau kita belum mampu seperti itu, harus meluangkan waktu menyendiri, taqarrub, istighfar, tadarrur kepada Allah. Allah bersama orang-orang hatinya pecah, kata para ulama. Ana inda mukasarati qulubuhum, dalam hadis qudsi, aku bersama orang-orang yang hatinya pecah. Jadi Allah sangat suka dengan rintihan hamba-hambanya. Tapi kalau orang itu senantiasa berpesta pora, lupa diri, lupa Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, tatkala mereka bersenang-senang memakan, menerima, menggunakan lalai, maksiat dan sebagainya dengan apa-apa yang Allah amanahkan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, aku siksa mereka dengan tiba-tiba. Nauzubillah min dzalik. Beruntung orang-orang yang terus berusaha memaksimalkan amalan-amalan zikir, aurat, baca Quran, istighfar, yang intinya adalah tabatul, putus hubungan dengan manusia, sambungkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa siang hari, sore hari, dalam sholat, di luar sholat, dalam qabliyah, ba'diyah, di sore hari, di petang hari, banyak-banyak waktu dipakai untuk apa? Zikir, taqarrub kepada Allah. Banyak diriwayatkan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka ditanya sama orang yang masih hidup, katanya, apa amalan yang kalian rasakan manfaatnya? Di antara mereka ada mengatakan baca Al-Quran, kemudian zikir, kemudian istighfar. Luangkanlah waktu. Itu juga karunia Allah yang sangat besar. Di zaman ini kita mungkin kebanyakan menyangka bahwa musibah itu adalah banjir, tsunami, kemudian longsor dan sebagainya. Ada musibah-musibah yang tidak disangka musibah, padahal itu musibah. Apa itu? Malas sholat, malas ngaji, malas ibadah, malas istighfar. Itu musibah jauh lebih berbahaya lagi. Maka beruntunglah kita oleh Allah diberi taufik untuk sholat Idul Fitri berjamaah. Semoga nanti sholat berjamaah yang fardu pun tidak ditinggalkan. Kan itu juga wujud atau bukti bahwa kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian satu hal lagi yang kita lupa, Masya Allah, kita dengan orang tua kita yang masih hidup, apalagi itu pintu surgamu. Kata Nabi, jangan kalian sia-siakan 2 daun pintu surga, ibu dan bapak. Allahu Akbar. Betapa baiknya mereka kepada kita, tapi air susu dibalas dengan air tuba. Karena kecintaan kita kepada istri, sering kita melalaikan ibu kita, bapak kita, bahkan tidak sedikit. Di akhir zaman ini sudah dekat kiamat, Masya Allah. Padahal di Quran itu wala taqul lahuma uffin, jangan kalian bilang uff aja, nggak boleh sekarang mah. Masya Allah, membentak, memarahi, bertengkar dengan orang tua udah biasa. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Maka jangan sia-siakan hari ini. Bagi yang masih ada ibu bapaknya, datang, apalagi yang jarang ketemu. Mau korban bermacet-macetan juga nggak apa-apa, sebentar saja, daripada nanti dia sudah kembali kepada Allah. Datang kita hanya mengelus-ngelus lisannya, itu juga tidak dilarang, tapi memang perintah Allahnya begitu. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka yang sudah meninggal pun dianjurkan untuk ziarah. Untuk apa? Untuk tadakkur, biar kita ingat betapa kurangnya bakti kita kepada mereka, ya Allah. Betapa banyaknya durhaka kita kepada mereka, ya Allah. Kita anak-anak kita yang nakal, yang jahat itu, ya karena kita juga dulu kepada ibu bapak kita juga jahat, Masya Allah. Jahat tidak, kadang-kadang tidak berwujud ucapan kata-kata, tapi perhatian kita lebih ke istri kita daripada ke ibu. Itu juga katanya uququl walidain. Dan Nabi menyampaikan bahwa semua dosa itu siksanya itu diakhirkan, katanya,
illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada waktu terlambat. Yang masih ada apalagi. Karena dulu ada yang nanya, ibu saya sudah meninggal, minta ampun buat mereka berdua, minta ampun. Maka mari kita tutup khutbah ini dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah, ampuni durhaka kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mampukan kami untuk mendidik putra-putri kami ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah, penuhi sisa rumah tangga kami dengan kebaikan ya Allah, dengan sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikanlah rumah kami surga kami ya Allah, jangan kau jadikan rumah kami neraka kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, penuhi sisa umur kami dengan kebaikan ya Allah, dengan amal-amal soleh ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah, penuhi dengan kebaikan ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain innaka in takilna ila anfusina takilna ila dhanbi wa su'i wa khati'ah. Ya Allah, jaga kami ya Allah setiap waktu dan saat kami ya Allah. Dimanapun kami berada ya Allah, berikan kepada kami sifat takwa ya Allah, sifat orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ya arhamar rahimin, yang punya masalah selesaikan masalahnya ya Allah, yang punya hutang lunaskan hutangnya ya Allah, yang sakit sehatkan sakitnya ya Allah, yang masih konflik dengan siapapun ya Allah, perbaiki mereka ya Allah, damaikan mereka semuanya ya Allah. Ya arhamar rahimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah, yang terzalimi ya Allah, di berbagai belahan bumi sana ya Allah, di Palestina, di Iran, dimanapun mereka berada ya Allah, tolong mereka semuanya ya Allah. Tolong mereka menghadapi musuh-musuhmu ya Allah, menangkanlah mereka semua ya Allah. Tolong mereka ya Allah, menangkanlah mereka semua ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jumat ini tahu momentum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarganya ingin foto terlebih dahulu, boleh merapat ke depan mimbar untuk foto terlebih dahulu. Ada sesi foto booth terlebih dahulu. Ada yang banyak yang masuk, banyak yang ini. Mana kak mana? Ini. Ini pindahin. Samre. Jangan saja streaming Di mana? YouTube. Oh, sajam putus. Jam kudu lah. Bang nawai. Tadi Kita limit di kulina sebelum sholat kita lilapisan si jedana mun bisa mun kema 10 menit sancan mulai karek dimulai lah jadi teu kapotong di tadi tinggal pas lu streaming pas ngurungkan awal. Wah, muncul tampilan awal yang apa? Mulai. Oh iya. Apa? But. Bar. Boleh. Kita lewat sana. Ini dia. Paduan. Insya Allah, amin. Masih mulai muncul. Tunggu aja nanti ya. Jangan kabur ya, jangan ketawa. Sallallahu alaihi wasallam. Aburanya lalin. Ya. Habisan kamera foto siapa? Si Hadi ya? Kalau ukur. Coba lihat fit. Iya langsung ke kiri, jauh pisan.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Mana? Mana? Pindahin dulu ke si Dapi we. Bentar Kim, jangan dulu Kim, jangan dulu ini. Ogi. Damina. Iya dipegang. Tuturin aja. Punduk kita rada tajongnya dikit. Tajongnya sedikit. Diberitahukan sekali lagi untuk para jemaah yang ingin melakukan sesi foto booth bisa dikumpul di depan mimbar, sudah disediakan oleh panitia. Jadi foto pengurus Cerah teuing. Cek seluruh tingkat berhubungan kepada pengurus DKM Masjid Al-Huda. Setelah ini kami harapkan bisa menunggu dulu sejenak karena akan ada sesi foto bersama pengurus Ikrimah dan juga warga yang ingin berfoto bersama. Sekali lagi kepada pengurus DKM Masjid Al-Huda, kiranya bisa menyempatkan waktu untuk bisa berfoto bersama. Kami tunggu di depan banner DKM Al-Huda. Terima kasih. Sukses ini. Ya. Tapi Itu nggak slow. Mana? Ini auto. Datang harunya. Iya, sih nah. Itu nama sih. Pak. Ya. Oh iya. Filter. Oh iya tarik gedean. Emang. Tapi kecang teuing. Cek ieu pas.
Ya, mari doa bersama. Siap deh. Maming guys. Mic-nya tuh apa? Orang kadang ketuk. Mik kan bisa ambil. Diberitahukan untuk pengurus DKM dipersilakan untuk foto dulu di depan mimbar. Terima kasih lagi kepada pengurus DKM untuk foto terlebih dahulu di depan. Terima kasih. Orang kurang kebikin yang itu tuh. Apa? Ah jadi kau orang. Kira pipi di mana? Naon lah pipi di mana di urang mana? Tas. Oh ini limit. Lah tegang kita. Ya, tegang anjir. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu belum punya episode? Ya, signing like nih. Iya. Gold glory gospel. 1 2 3 ganti gaya 1 2 3. Kurangin lagi cerada 1 2 3. Good. Halus dia bahasa nama deh. Dap foto lah, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak yang menjadi anggota dari DKM bisa berkumpul dulu di tulisan DKM Al-Huda untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kepada anggota DKM Al-Huda bisa berkumpul di lapangan untuk berfoto bersama dari anggota DKM Al-Huda. Terima kasih. Yang di sini pada ke tengah aja. Nggak semua pak, kayaknya ada yang lebih pak, yang diagramnya padat. Inkan. Yang padat. Bapak yang Sige nepit.
Semuanya bisa geser Geser ke kanan sedikit, Bapak. Sudah Pak, sudah Pak. Sallallahu ala Muhammad. satu semua siap ya. Bosan? Sudah Pak. Langsung kepikiran saat itu. Yo uto anh. Dik 7% dik. Terima aja tuh ya, siapa ada yang foto. Dikontrol dik. Lagi. Backdropnya pindahin ke sini, serab. Dir, bantuan dulu Dir. Udah lah, gede deh. Gede. Ini ada yang mau foto dulu, Be. Tapi halusnya Be, cahayana Be. Cahayana halusnya. Cahayana. Ya. Kim. Al. Om ada com.
Kirim foto dulu. Jadi foto sendiri. Bang, foto dulu Bang. Ya saya fotografer. Apa? Oh, HP aku. Kim. Asup. Kim. Ini bisa. Ini dulu. Oh, ada lagi keluarga. Si Al sorangan. Jangan aja keluarga pantu. Si Rapina kemana? Ya emang jumlah sakit. Mudik. Galau kan. Kan foto di luar. Agak pisan. Jangan be, sabar. Satu, dua, tiga. Oke. Kecil, suka bawa. Suka bawa, Cok. Satu, dua, tiga. Tumben pertama kali sih dia salat sendiri. Mana tadi? Dokter menik pindah ke enak dulu. Ini jadi kewe di beresan mah sore. Ini soal pengen. Ini pindahkeun we ka dieu ayeuna. Jadi darah heula barang. Kan jeung dipoto cenah be, nanti aja sore. Sini aja dulu simpan. Dan ubah para otos ya. Bagian ngangkat itu. What the hell, man? Ganti gaya renang. Bantu. Dipuasa kene heureuy ieu kumaha ieu? Ayo. Adin. Ya, Bah, nu babarengan, Bah. Bah, di prima. Sanu motor. Parah. Ya sini. Lihat kamera dulu. Abah lihat sini Abah. Lihat sini. Gabung semua yuk. Sama Metcom gabung. Yuk, Metcom gabung yuk. Mau foto bener siapa? Si Gebet. Moto. Sok mau dipotokeun. Tong ngalebar ya tahan dah.
Tebenang, pitnya tebenang pit karep deh. Pit. Terus. Anak-anak. Siap. Satu, dua, tiga. Kalah. Yo tuh, wah. Tua bang. Tua. Si B kapotong tadi setik B. Satu, dua, sip. Lama, kan itu kena moyas. Pindahin ya. Oke.